didukung oleh Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji kita. Bersama saya Angga Sibuan, inilah Perjalanan Suci selengkapnya. Dan pemirsa, ada yang dikenal dengan Tawaf Wada. Ini menjadi momentum perpisahan jemaah haji dengan Mekah setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Kini jemaah Multazam Utamatur telah berada di Madinah dan sudah bergabung bersama kami ada Iqbal Himawan di Madinah, Arab Saudi. Iqbal, Assalamualaikum. Berarti kemarin sudah Tawaf Wada begitu ya. Seberapa emosional Iqbal untuk Tawaf Wada kemarin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi, kemarin Anggi sudah teaserin ya bahwa Tawaf Wada ini akan menjadi momentum yang emosional bagi para jamaah haji, dan benar saja ini dirasakan sangat berkesan oleh para jamaah haji Multazam Utamatur pada saat melaksanakan Tawaf Wada. Saya berbincang dengan Ustadz Pembimbing Multazam Utama Kiai Haji Ahmad Rosyid Jumawati yang menganalogikan pada saat perpisahan saja itu terasa sedihnya, apalagi ini berpisah dengan Baitullah, berpisah dengan Ka'bah, berpisah dengan rumah Allah. Namun demikian itu juga menjadi motivasi tersendiri bagi para jamaah haji untuk suatu saat berjanji ya, atau mengusahakan semaksimal mungkin untuk bisa kembali ke rumah Allah dan beribadah semata-mata demi Allah. Dan ini dirasakan oleh jemaah haji Multazam setelah melalui serangkaian proses haji dari awal hingga akhir yang cukup membutuhkan energi dan fisik yang prima. Oleh karena itu, kebersamaan dan juga ukhuwah yang selama ini dibangun bersama Multazam Utama antar jamaah itu sedikit banyak, atau bukan sedikit ya, ini banyak membantu para jamaah untuk bisa tetap menikmati perjalanan yang membutuhkan energi tersebut. Dan kemarin sudah dilaksanakan Tawaf Wada, semua memanjatkan doa, semua memanjatkan harapan agar bisa segera dipanggil. Katanya baru saja menjejakkan kaki keluar dari area Masjidil Haram sudah ingin kembali lagi. Jadi seperti itulah yang dinamakan rindu Baitillah. Mereka menyatakan itu memang benar adanya, nyata adanya. Anggi. Baik, Iqbal, Madinah sendiri seperti apa sekarang Iqbal? Apa bedanya suasana cuaca Mekah dan Madinah? Kemudian juga untuk jemaah Multazam Utama di sana apa agendanya nanti? Kalau cuaca sendiri saya merasakan sejauh ini, karena mungkin ini masih pagi ya Anggi ya, jadi masih belum terlalu panas, dan juga memang kalau berada di dalam ruangan ini lebih sejuk ya, tapi mungkin nanti siang kita baru akan tahu, karena katanya Madinah ini lebih panas, bisa mencapai 43 derajat Celcius. Tapi lagi-lagi alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Apa saja yang akan dilakukan jamaah, kita akan langsung berbincang dengan Direktur Multazam Utamatur Imam Haji Ubed. Mas Ubed, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Ubed? Alhamdulillah harus sehat. Lega ya Mas ya? Sudah berlalu semua rangkaian haji? Alhamdulillah semua jamaah bisa melewati dengan baik tanpa ada yang berkekurangan. Bahkan kemarin sampai terakhir Tawaf Wada masih ada yang belum ifadah, tetap kita temani karena memang ifadah adalah salah satu rukun haji. Biar sempurna rukunnya, tapi tidak tertinggal lah semuanya insya Allah. Oke, alhamdulillah. Dan kita sekarang sedang berada di depan gerbang Masjid Nabawi yang viral. Ya, 329. Karena apa nih Mas sedikit? Karena biasanya jadi tempat untuk nunggu antar suami istri. Suaminya nunggu istrinya di sini, atau istrinya nunggu suaminya di sini. Tempat janjian untuk pulang ke hotel atau tempat janjian untuk belanja biasanya. Jadi yang paling diingat gerbang nomor 329. Nanti apa saja yang sudah disiapkan teman-teman Multazam untuk para jamaah Mas di Madinah ini? Oke, di Madinah ini tidak ada kegiatan yang lebih intens seperti di Mekah. Kalau di Mekah kita bisa umroh tiap hari, tawaf sunnah tiap hari, kegiatan-kegiatan di Masjidil Haram. Di sini kegiatan paling utama adalah sholat 5 waktu. Adapun mungkin ada jalan-jalan ke Raudhah, itu salah satu sunnah yang bisa dikerjakan. Karena Rasulullah juga bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada beberapa taman-taman di surga. Artinya itu suatu tempat yang mungkin dipercaya adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Namun sekali lagi memang tidak semua orang berkesempatan untuk masuk ke sana. Semenjak pasca Covid ini, Raudhah itu dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi kapasitasnya.
sehingga lebih memudahkan orang, lebih menyamankan orang beribadah di dalamnya. Kalau dulu berdesak-desakan masuk ke dalam, bahkan sholatnya pun berdesak-desakan, untuk saat ini dibatasi kapasitasnya untuk lebih membuat orang nyaman. Dengan aplikasi nusuk ya. Dengan aplikasi itu sudah nusuk. disosialisasikan oleh tim Multazam jauh-jauh hari ya. Alhamdulillah waktu pada saat manasik pertama yang tidak menginap itu sudah kami jelaskan supaya jamaah mendownload aplikasi nusuk, mengunduh aplikasi nusuk untuk membiasakan. Karena di Arab Saudi secara teknologi digitalisasi sudah lebih maju daripada kita. Segala bentuk apapun kegiatan itu sudah digitalisasi. Bahkan nusuk kita, kartu yang selalu kita gunakan kemana-mana, itu kalau hilang pun sudah ada digitalnya. Satu kartu untuk semua ya. Satu kartu untuk semua. Mas Ubed, Raudah salah satunya. Tapi nanti saya dengar juga akan ada ziarah-ziarah yang memperkaya hasanah Islam dan kisah-kisah Islam yang penting bagi jamaah. Iya betul, Madinah ini kaya akan sejarah karena Rasulullah lama tinggal di Madinah ketimbang tinggal di Mekah. Maka dari itu kita dari Multazam perlu mengenalkan sejarah-sejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi ataupun yang di luar Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi ada namanya Masjid Gumamah, tempat Rasulullah melaksanakan salat Id, ada ada Raudhah, kemudian ada makam Baqi yang mana para sahabat juga dimakamkan di sana, juga istri-istri Nabi juga pada dimakamkan di sana. Itu akan kita kunjungi di sekitar Masjid Nabawi. Yang di luar Masjid Nabawi akan kita kunjungi, salah satunya adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali Rasulullah bangun setelah Rasulullah tiba di Madinah ini. Kemudian kita juga ke Jabal Uhud, Gunung Uhud, yang mana gunung ini terkenal akan perangnya. Perang yang membuat Rasulullah terprosok ke dalam parit yang dibuat oleh kaum muslimin, sehingga Rasulullah berdarah-darah di sana dan kaum muslimin terkalahkan oleh kaum kafir. Nah ini akan karena Madinah akan kaya sejarah, maka Multazam membuat waktu secara khusus untuk mengenalkan sejarah-sejarahnya. Insya Allah tujuannya Mas? Tujuannya agar lebih meningkatkan keimanan kita bahwa zaman dahulu itu perjuangan mereka menetapi agama Islam ini sangat sulit ketimbang sekarang. Alhamdulillah sekarang kita pergi kemana-mana ada kendaraan. Kalau dulu perlu jalan kaki, bahkan sekarang udah ada musim dingin, ada musim panas. Bahkan di Nabawi sendiri pun, atau di masjid-masjid di kota Madinah ataupun di Mekah, sekarang mayoritas sudah ber-AC. Dulu tidak ber-AC. Ini kita harus menyeimbangkan antara keagamaan dengan keduniaan. Harus meningkatkan kesyukuran kita sebagai umat Islam. Bahwa pun di dalam Al-Quran kan juga dijelaskan, orang tidak akan bisa masuk ke dalam surga kalau belum menemui zaman seperti zaman dahulu, yang mana Rasulullah itu merasa kesulitan sekali. Bahkan sampai Rasulullah berdoa minta pertolongannya Allah. Saking susahnya dulu itu. Nah, kita sekarang mungkin kesulitan-kesulitan zaman dulu yang tidak kita temui sekarang, itu kita perlu tahu dari sejarah-sejarah untuk meningkatkan rasa syukur kita. Kemarin juga sudah terlihat ya Mas, membayangkan pada saat kita naik kereta cepat Haramain, kalau kita naik kereta cepat saja 2 jam dan membayangkan dulu perjalanan Rasulullah harus berjalan kaki atau naik onta pada saat itu. Betul. Apa kebahagiaan teman-teman Multazam yang diharapkan nanti pada saat jamaah haji pulang dari semua rangkaian ibadah haji kemudian dari Madinah dan kembali ke tanah air, Mas? Terlepas dari fasilitas yang kita berikan, kemudahan-kemudahan, kenyamanan-kenyamanan yang kita berikan, terlepas dari itu kita tetap harus menumbuhkan rasa syukur bahwa dalam beribadah ini pasti ada mudahnya, tidak selalu sulit. Nah, kemudahan ini yang harus kita tunjukkan kepada Allah dalam peningkatan ibadahnya. Jangan sampai memang di 2 tanah haram di Mekah maupun di Madinah ini kita semangat 30 menit, bahkan 1 jam, bahkan 2 jam sebelum azan kita sudah berada di masjid. Tahajud tetap jalan, selalu setiap hari tahajud, bahkan lupa akan kesehatannya. Capeknya dilupakan, sehatnya dilupakan karena untuk ibadah. Nah, ini jangan sampai terlupakan, pulang ke Indonesia lupa. Karena kegiatan-kegiatan keagamaan itu terlupakan oleh kegiatan-kegiatan duniawi. Nah, ini yang perlu selalu kita tingkatkan. Makanya di Madinah ini selain daripada sejarah yang kita sampaikan, pengingat-pengingat dari para pembimbing, para mutawif yang ada di sini kepada para jamaah agar selalu ingat bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang, bahkan akhirat itu harus lebih ditonjolkan. Baik, Mas Ubed, terima kasih. Terima kasih. Sudah ada tim dokter yang standby 24 jam untuk menjaga kesehatan para jamaah. Alhamdulillah
di Mekah kemarin semua jamaah semangat, akhirnya mulai di Madinah agak sedikit drop, ya itu sangat wajar kalau Madinah ini bisa dirasakan sendiri Mas Iqbal. Ya. Lebih santai, lebih enjoy jamaah, lebih enak di sini, ibadah dekat, lebih nyaman, jadi membuat mungkin staminanya baru kerasa di sini. Alhamdulillah. Mas Ubed sehat-sehat juga ya Mas ya. Terima kasih. Mas mendampingi jamaah. Terima nanti kasih, terima 6 hari kasih. Lagi terima kasih. Terima kasih, Mas terima Ubed. kasih. Itu Anggi, jadi memang situasi dan suasana seperti dikatakan Mas Ubed tadi memang berbeda dengan di Mekah, tapi tentunya itu tidak mengurangi keinginan dan niat dari para jamaah untuk tetap meningkatkan ibadah dan juga amal mungkin selama berada di sini hingga nanti dibawa ke tanah air. Kembali ke studio, Anggi. Baik, Iqbal, jadi ingat satu poin bahwa beberapa kali kita sama Multazam, ini pembimbing hajinya bisa mengarahkan jemaah itu kalau di Raudhoh, tempatnya di antara makam Rasulullah dan mimbar. Dan pembimbing haji ini selalu bisa mengarahkan jemaah ke sana. Jadi mudah-mudahan Iqbal dan juga jemaah kali ini bisa di tempat yang sama begitu, Iqbal. Iqbal, terima kasih, Iqbal. Assalamualaikum. Dan pemirsa, demikianlah untuk perjalanan suci kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa mengiringi perjalanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci untuk menuju haji yang mabrur. Nantikan perjalanan suci hanya di Metro TV. Terima kasih. Assalamualaikum. Metro TV. Didukung oleh Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.